Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, kakak akan absen terlebih dahulu ya. Ada Alia Nufadilah, Safira Adiza, Rahmawati, Hadiroh, Norma Mufia. hadiroh. Sudah lengkap semuanya ya. Oke, baik teman-teman, di sini ada yang punya sosmed? Punya. Ya, Bu. Kalian sering lihat nggak kalau misalkan di medsos ataupun di berita-berita lingkungan atau berita-berita sosial, banyak ya anak muda seusia kita ataupun gensi-gensi di luar sana itu yang mereka tuh nggak mempunyai masa depan, mereka putus sekolah, mereka tidak berpendidikan, bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena mereka salah Pergaulan. Nah, coba menurut kalian apa sih yang bikin remaja itu suka kebablasan? Lingkungannya. Mana? Lingkungannya yang tidak baik. Nah, yang tidak baik atau kenapa? Kenikmatan. Iya. Lagi? Karena nggak kuat sama godaan setan ya karena oke. Kadang kita tuh terlalu menyepelekan hal-hal kecil ya. Jadi kayak awalnya tuh kayak cuma-cuma aja gitu, yang cuma follow-followan, cuma chatan, cuma teleponan, terus makin deket dan malah melakukan perbuatan yang tidak baik gitu ya, yang mengarah ke pergaulan ataupun pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Nah, teman-teman, sekarang itu kita hidup di era digital. Kita bisa mengenal orang lain itu tidak hanya ketika kita berpapasan di sekolah, kita berpapasan di lingkungan sosial, tapi kita juga bisa berkenalan dengan orang lain itu di lewat Sosmed. media. Nah, menurut kalian, apakah semua yang sifatnya yang bentuknya kedekatan itu selalu mengarah ke hal yang positif atau tidak? Tergantung, Ibu. Tergantung ya. Iya. Jadi tidak semua kedekatan itu mengarah ke positif, ada juga yang mengarah ke Negatif. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang larangan zina dan juga pergaulan bebas agar kita bisa bijak dan juga kita bisa menjaga diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan Zina. Oke, tujuan daripada pembelajaran hari ini tuh kita tuh bukan hanya sekedar paham sama materinya, tetapi juga kita harus bisa menanamkan, mempraktekkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan Sehari-hari. Teman-teman, sebenarnya dengan pergaulan itu sendiri itu tidak salah gitu ya, karena kita hidup di lingkungan sosial, kita pasti butuh teman, kita juga bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi masalah itu ketika pergaulannya itu kita tidak tahu batasnya sampai mana gitu ya. Era sekarang itu justru pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan lewat sosmed, lewat chat pribadi misalkan. Nah, terus coba menurut teman-teman, pergaulan bebas secara langsung itu seperti apa sih contohnya? Tidak memiliki batasan sama sekali. Ya, kayak apa? Mabuk-mabukan. Iya. Terus tawuran. Tawuran. Seks bebas dan hal-hal yang sifatnya negatif ya. Iya. Oke. Nah, kenapa sih pergaulan remaja sekarang itu lebih bebas dibandingkan pergaulan orang-orang zaman dulu? Coba, kenapa? Kira. Karena ibu, karena kan lingkungan kita untuk bergaul tuh bukan hanya pada di rumah, di sekolah, tapi lingkungan bergaul kita tuh bertambah melalui sosial media tersebut. Kita bisa bergaul lewat aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Oke, betul yang tadi Kak Syafira
bahwasanya pentingnya kesadaran diri kita untuk bisa kita mengontrol, untuk kita menjaga value kita agar kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan juga mendekati zina. Nah, teman-teman, di sini juga di zina dijelaskan ya bahwasanya Allah tuh melarang kita untuk mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan juga jalan terburuk gitu ya. Lalu kenapa sih Allah tuh nggak, konteks di Al-Quran tuh kenapa nggak bilang jangan kamu melakukan zina gitu, malah Allah tuh ngasih konteksnya mendekati zina. Karena apa coba? Karena yang awalnya coba-coba itu nikmat, Bu. Kadang kita tuh terlalu menyepelekan hal-hal kecil ya, kayak apa coba misalnya yang mendekati zina? Mendekati zina, Berduaan berduaan dengan lawan jenis. Juga dengan lawan jenis tanpa udzur. Iya. Lagi. settingan yang gak bermanfaat. Oke, settingan bermanfaat. Oke, apa lagi? Bercanda yang berlebihan. Sehingga menimbulkan rasa. Nah, iya kayak gitu. Nah, jadi kita renungkan gitu teman-teman. Apakah kebiasaan yang tadi disebutkan kayak komunikasi yang berlebihan, candaan yang berlebihan ataupun malah berdua-duaan gitu ya dengan lawan jenis tanpa udzur itu akan mempengaruhi diri kita sendiri dan masa depan kita apa enggak gitu loh. Nah, dari sana mungkin kita bisa membangun kesadaran diri, kita bisa lebih memprotek gitu diri kita untuk selalu menjaga izah dan ifah kita gitu. Nah, teman-teman, dampak daripada kita melakukan pergaulan bebas itu ataupun perbuatan zina itu kita tuh tidak akan langsung merasakan akibatnya gitu ya. Tapi perlahan gitu, perlahan tapi pasti Pasti, gitu ya. Pasti iya. mempengaruhi fokus belajar kita, sikap kita terhadap orang tua, Iya. ataupun tujuan hidup kita gitu ya. Jadi teman-teman ya, banyak kita jumpai gitu para remaja-remaja yang mempunyai potensi-potensi gitu ya, tapi dia hilang arah gitu karena dia terjerumus gitu pada pergaulan bebas dan juga perbuatan zina itu sendiri. Padahal masa SMA itu adalah masa yang penting gitu ya, kita untuk menentukan masa depan kita, untuk menentukan tujuan Hidup kita. Oke, lalu teman-teman, menurut teman-teman sendiri, apa sih cara kita agar kita bisa aman gitu daripada pergaulan bebas itu? Coba. Membatasi diri, Bu. Betul, membatasi diri dengan lawan jenis, Iya. apalagi Mencari lingkungan yang baik. cari lingkungan yang baik, teman yang baik, karena teman itu bisa mempengaruhi diri kita ya. Terus Iya. lagi Menyadari bahwa kita berharga. menyadari bahwa kita Berharga. kayak gitu. Jadi kita membatasi pergaulan itu bukan berarti kita nggak mau sosialisasi sama orang gitu ya. Karena tuh justru kita tuh bisa menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai masa Depan kita. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah setiap pergaulan yang telah melampaui batas daripada norma agama dan juga akhlak. Dan juga Islam mengajarkan kepada kita untuk kita tetap berhati-hati untuk tidak mendekati zina dan melakukan perbuatan zina itu. Zina. Ya teman-teman, semoga setelah pembelajaran ini saya harap kalian bisa lebih bijak ya dalam memilih pergaulan dan juga bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian. Sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.